jika Anda tidak memprogram pikiran bawah sadar Anda, maka lingkungan Anda akan mengambil alih program pikiran bawah sadar Anda. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat antara 45.000 sampai 50.000 pikiran berbeda yang melintas di benak kita dalam satu hari. Itu berarti 150 hingga 300 pikiran per menit. Dan sayangnya bagi kebanyakan orang, 80% dari pikiran ini adalah pikiran negatif. Seperti kecurigaan, kekhawatiran akan masa depan, ketidakpercayaan diri, dan lain sebagainya. Tanpa Anda sadari, segala informasi yang kita serap, berita yang kita dengar, semakin lama akan membentuk sebuah tumpukan memori yang melekat dan menjadi pikiran bawah sadar. Apa itu pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar hanyalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pola pikir yang berjalan dalam mode otomatis, karena perhatian atau keyakinan di masa lalu. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis yang mempopulerkan tentang pikiran yang berada di alam bawah sadar, mengibaratkan kesadaran pikiran kita sebagai fenomena gunung es, di mana yang terlihat di atas permukaan laut hanya sedikit, sedangkan bagian besar dari gunung es tersebut tenggelam jauh di dalam lautan. Bagian gunung es yang terlihat di atas air menggambarkan pikiran sadar, sementara bagian gunung es yang tenggelam adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini juga bertanggung jawab membentuk memori, intuisi, fantasi, dan mimpi, serta bagaimana informasi diproses dari semua bentuk tersebut. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Sebagai contoh, sekarang, bayangkan saat ini di hadapan Anda terdapat sebuah jeruk nipis yang segar. Kemudian, belahlah jeruk tersebut. Dan bayangkan jeruk nipis itu Anda peras tepat di atas lidah Anda. Apa yang Anda rasakan? Apakah saat ini produksi air liur Anda bertambah? Itu adalah bukti bahwa pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan, dan imajinasi yang kita hadirkan mampu membuat tubuh kita bereaksi secara nyata. Ketika Anda selalu melihat atau mendengar berita-berita negatif, atau menonton film bertema kekerasan dan lain sebagainya, maka dalam jangka waktu yang lama, secara tidak Anda sadari, mempengaruhi perilaku, pola berpikir, mengikuti informasi yang paling sering Anda serap. Jika terjadi terus-menerus dan berulang-ulang, akan berdampak buruk kepada psikis Anda, bahkan kesehatan tubuh. Dan jika dihubungkan dengan teori hukum tarik-menarik, maka yang paling sering Anda pikirkan akan menjadi realita dalam kehidupan Anda. Maka berhati-hatilah dalam memikirkan sesuatu, apalagi memikirkan berulang-ulang hal yang negatif. Fokuskan pikiran Anda kepada hal-hal positif, target-target, harapan, kebahagiaan, dan lain sebagainya yang membuat tubuh Anda menjadi termotivasi. Salah satu melawan informasi negatif yang membanjiri pikiran bawah sadar adalah dengan memprogram pikiran bawah sadar dengan kalimat-kalimat afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan-pernyataan positif dan spesifik yang ditujukan kepada diri sendiri, dilakukan dengan lantang atau dalam pikiran kita. Kita sudah mengetahui bahwa pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan imajinasi dan kenyataan. Dari titik inilah, kita mencoba memasuki dan merekayasa gerbang pikiran bawah sadar kita dengan terus-menerus menyuntikkan kata-kata positif atau afirmasi. Kalimat-kalimat afirmasi ditujukan untuk mempengaruhi pikiran sadar dan bawah sadar, sehingga pada akhirnya mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, mengubah perilaku, tindakan, dan reaksi sesuai dengan kata-kata yang diulang. Reticular Activating System adalah bagian dari otak kita yang membuat kata-kata yang berulang dari waktu ke waktu sebagai bagian dari identitas kita, positif ataupun negatif. Saat ini, Anda sedang menggunakan pikiran sadar Anda untuk mendengar informasi ini dan mencoba memahaminya. Namun, di bawah fokus mental itu, pikiran bawah sadar Anda sibuk bekerja di belakang layar, menyerap atau menolak informasi berdasarkan persepsi dan database yang Anda miliki selama ini. Bagaimana cara menggunakan afirmasi? Konsistensi adalah kuncinya. Anda perlu mengulanginya setiap hari. Mulailah di pagi hari,
Segera setelah Anda bangun, sebelum Anda membuka medsos dan lain sebagainya. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk mempercayai kalimat penegasan Anda. Cukup ulangi terus-menerus dan hal itu secara alami akan berpengaruh pada Anda. Afirmasi itu sederhana, mudah digunakan dan sangat kuat. Banyak atlet profesional menggunakannya agar tampil optimal. Sebelum bertanding, mereka butuh waktu untuk menenangkan diri dengan menancapkan kalimat-kalimat afirmasi. Kata-kata seperti, "Aku bisa", "Aku yakin menang", "Aku adalah juara", dan lain sebagainya, diucapkan dengan lantang ataupun dalam pikiran. Kata-kata ini bak sebuah mantra yang memberikan energi luar biasa bagi sang atlet. Dan banyak profesi-profesi lain yang menggunakan teknik afirmasi ini untuk memotivasi dirinya di kala jatuh ataupun dalam keadaan terpuruk. Kata-kata afirmasi seperti, "Aku pasti sukses", "Aku berhasil", "Aku pasti bisa melewati semua ini", juga memberikan energi yang luar biasa, sehingga mampu membuat seseorang bangkit kembali di saat terpuruk. Setelah Anda mengetahui teknik afirmasi yang luar biasa ini, maka cobalah praktekkan teknik afirmasi ini dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan rasakan manfaatnya. Wahai Tuhanku, di pagi hari yang cerah ini, syukur kupanjatkan kepadamu atas segala nikmat, karunia, serta rahmat yang selalu Engkau berikan kepadaku. Wahai Tuhanku, di permulaan hari ini, bukakanlah pintu rahmat dan rejeki kepadaku. Jadikan aku manusia yang selalu memiliki semangat. Tumbuhkan keyakinanku, kekuatanku, kemampuanku untuk melewati hari ini. Ya Tuhanku, jadikan aku manusia yang percaya diri, memiliki energi untuk menyelesaikan semua yang harus aku selesaikan. Jadikan hari ini hari yang menyenangkan. Hari yang memberikan banyak makna dan pelajaran dalam perjalanan hidupku. Ya Tuhanku, jadikan aku mudah mengerti dan fokus dalam mempelajari sesuatu. Tuhanku, berikanlah aku ketenangan, kejernihan pikiran, serta kepercayaan diri. Ya Tuhanku, aku bersyukur Engkau hadirkan aku di dunia yang indah ini. Aku yakin Engkau menciptakan diriku dengan tujuan yang besar. Aku bermakna. Aku manusia yang selalu memberikan manfaat. Tuhanku, lapangkanlah hatiku atas kejadian yang telah berlalu. Hari kemarin adalah masa laluku, dan aku mensyukuri segala yang telah terjadi untuk kujadikan pelajaran hidup. Dan kini, aku telah ikhlas. Hari ini adalah lembaran baruku. Aku memiliki energi yang baru. Hari ini, aku mengeluarkan seluruh kemampuan dan energiku untuk tujuan dan cita-cita besar yang harus aku raih. Seperti besarnya harapan orang tuaku saat aku pertama kali Engkau hadirkan di dunia ini. Jadikan tangis mereka adalah tangis kebahagiaan karena bangga melihatku. Aku mampu. Aku bisa. Sama seperti lainnya, aku juga mampu. Ya Tuhanku, berkahi setiap langkahku hari ini
untuk berjalan di atas bumimu. Ya Tuhanku, di permulaan hari ini, aku mohon kepadamu, mudahkanlah segala urusanku, sehatkan jasmani dan rohaniku, jadikan aku manusia yang selalu ingat padamu, dimanapun aku berada. Keajaiban akan terjadi dalam hidupku, mulai saat ini, sekarang. Aku menjadi pribadi yang bernilai, berkarisma, dan disegani. Semua terjadi karena kehendak-Mu. Tuhanku, perkenankanlah doa dan permohonanku. Wahai kawan, tersenyumlah. Rasakan semua energi semesta masuk ke dalam tubuhmu. Langkahkan kakimu dengan penuh keyakinan. Tuhan selalu menyertaimu.